Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wahtaraza syaikhu, dan Syekh Abu Suja beliau telah mengecualikan bil mubasyarah, dengan mubasyarah yaitu saling bersentuhan kulit. Beliau mengecualikan amma dari sesuatu idza anzala, ketika air mani tadi keluar, bil fikri dengan sebab memikirkan sesuatu, awil ihtilam atau keluarnya air mani tadi dengan sebab mimpi. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan, annahu bahasanya la yaftur, bahasanya puasa itu enggak batal, bidzalika dengan hal itu. Jadi kalau keluarnya air mani tadi itu sebab memikirkan sesuatu atau sebab mimpi, kemudian keluar air maninya dengan tanpa ada sentuhan, maka itu tidak membatalkan puasa. Wada'a, dan telah mengaku ba'duhum sebagian para ulama, al-ijma'a kesepakatan para ulama, ala dzalika atas hal itu, atas tidak batalnya puasa sebab berpikir dan mimpi tadi. Atas tidak batalnya puasa sebab keluarnya air mani tadi dengan sebab berpikir dan mimpi tadi. Wa amman naqa'u, adapun suci, anil haid daripada haid, wan nifas dan daripada nifas, faqad naqalan Nawawiyu al ijma', sungguh telah menukil siapa Imam Nawawi al ijma'a, ijma' kesepakatan para ulama, ala atas an-nasihatas shaum, bahwasanya sahnya puasa itu mutawaffiqatun, itu bergantung ala faqdihima, atas tidak adanya keduanya, tidak adanya haid dan nifas. Falau tara'a fi athna'is shaum, seandainya datang fi athna'is shaum, di tengah-tengah puasa, batalah, maka batal puasanya. Seandainya haid atau nifas itu datang di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Wakadha, begitu juga, lau tara'a jununun aw riddatun batalas shaum, seandainya gila atau murtad itu datang di tengah-tengah puasa, maka batalas shaum, puasanya juga batal. Kenapa? Lil khuruj, karena keluar an ahlil ibadah, dari ahliyatil ibadah, dari ahli ibadah. Walau tara'a ighma'un, seandainya datang di tengah-tengah puasa ighma'un, pingsan, nudhirah, maka perlu dilihat. Inistaghraqa jami'an nahar, jika pingsan tadi itu menghabiskan seluruh siang, dari fajar sampai tenggelamnya matahari itu pingsan terus, fahal yasihu shaumuhu amla, apakah puasanya itu sah atau tidak? Fal adhar, adapun menurut pendapat adhar, annahu, bahasanya in afaqa, jika dia sempat sadar, fi lahdhatin minan nahar, itu dalam waktu yang sebentar, minan nahar, dari siang hari, maka sahha, maka sah puasanya. Wa illah, kalau enggak sempat bangun sebentar, maka fala, maka puasanya enggak sah. Jadi kalau pingsannya itu seharian penuh, dari mulai waktu subuh, fajar, sampai tenggelamnya matahari itu pingsan terus, maka puasanya enggak sah. Tetapi kalau di siang hari dia sempat sadar, walaupun sadarnya tadi itu hanya lahdhah, sebentar saja, kemudian dia pingsan lagi, maka puasanya itu sah. Yang penting dia sempat sadar pada siang hari walaupun sebentar, itu puasanya sah. Kemudian walau nama jami'an nahar, walau seandainya nama seorang tidur jami'an nahar seluruh siang,
Fahal yasihu shaumuhu, apakah puasanya itu sah? Qil, ada yang mengatakan lah, puasanya enggak sah. Kal igma, disamakan dengan pingsan. Wa sahih, tetapi menurut pendapat yang sahih, annahu, bahasanya tidur seharian itu layatur, itu enggak berbahaya, enggak masalah. Kenapa? Libaqai ahliyatil khitab, karena tetapnya keahliannya orang tadi menerima perintah Allah. Walau nama jami'an nahar, seandainya seorang tidur seluruh siang, illa lahdhatan, kecuali sebentar, yaitu bangunnya itu sempat bangun sebentar, maka fa innahu la yadur, yang demikian itu enggak masalah, bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian waturu uridah, dan datangnya murtad itu mubtilun, itu membatalkan puasa. Lil khuruj, karena keluar an ahliyatil ibadah, dari ahli ibadah. Wallahu a'lam. Qala Syekh Abi Suja, beliau mengatakan wa yustahabu, dan disunahkan fi shaum, di dalam puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama adalah takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua adalah takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau suhur ini makan sahur, kalau sahur dengan dibaca fathah itu maknanya adalah makanan sahur. Jadi yang tepat itu adalah suhur, mengakhirkan suhur, makan sahur. Kemudian watarkul hujri minal kalam, yaitu meninggalkan yang buruk, minal kalam, dari ucapan, meninggalkan ucapan yang buruk. Nah, ini 3 yang disunahkan ketika seorang tadi berpuasa. Yusanu, disunahkan liswaim, bagi orang yang berpuasa, ayu ajilal fitrah, hendaknya dia menyegerakan berbuka, inda tahqiqi ghurubi syamsi, ketika pastinya tenggelamnya matahari. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yazalun nas, senantiasalah manusia bi khairin, dalam kondisi kebaikan, dalam keadaan baik, ma ajalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kata Nabi, la yazalunna, senantiasa manusia dalam bi khairin, dalam keadaan baik, ma'ajalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Syekhon, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lahu, bagi orang yang berpuasa, at-takhiru, mengakhirkan berbuka. Jadi kalau mengakhir-akhirkan berbuka itu malah justru dimakruhkan. In qasada dzalika, jika dia bertujuan mengakhirkan. Wara'a, dan dia melihat, anna fihi, bahasanya di dalam mengakhirkan itu fadilatan, ada keutamaan. Qala, telah mengatakan yang demikian itu Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, fil di dalam kitab Wa ilah, kalau jika tidak bertujuan mengakhirkan, maka fala ba'sa. Jadi kalau mengakhirkan makan sahurnya tadi itu terakhir, tapi tujuannya tidak mengakhirkan karena memang terlambat, maka fala ba'sa, maka itu enggak masalah. Wala yustahab, dan tidak disunahkan. Waqad arwa Ibnu Hibban, dan telah meriwayatkan Ibnu Hibban bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam, bahasanya Nabi Muhammad SAW, kana idza kana shaiman, adalah Nabi beliau idza kana shaiman, apabila beliau ini puasa, lam yusalli, beliau tidak sholat, hatta yu'ta, sehingga beliau didatangkan birotobin, dengan kurma basah, rutob ini kurma basah, aumain, atau didatangkan air, fayakul, sehingga Nabi makan. Wa idza kana fi syita, dan ketika Nabi itu berpuasanya pada musim syita, panas, lam yusolling, Nabi enggak sholat, hatta na'tiyahu, sampai kami para sahabat mendatangkan kepada Nabi bitamrin, tamrini kurma kering, aumain, atau air.
Wa yustahabu dan disunahkan ayyufattira ala tamrin. Ayyuftira ala tamrin. Hendaknya seorang berbuka puasa ala tamrin atas kurma. Wa ila kalau enggak ada kurma fa'alamain atas air lil hadis berdasarkan hadis. Wali annal hulwa karena memakan manis-manisan itu yuqawi itu bisa menguatkan, walma sedangkan air itu yutohir itu mensucikan. Jadi kurma itu karena manis itu bisa menguatkan dan air itu bisa mensucikan. Wa qala Ar-Ruyani dan telah berkata Imam Ar-Ruyani. Beliau mengatakan illam tajid at-tamra, illam tajid at-tamra, jika seorang enggak mendapati tamar buah kurma, fa'ala hulwin maka hendaknya dia berbuka atas manisan. Li'anna shom karena sesungguhnya puasa itu yungqisul basar itu bisa mengurangi pandangan. Wat tamaru dan sedangkan tamar yaitu kurma itu yarutuhu itu bisa mengembalikan pandangan basar. Fal hulwu dan adapun manisan itu fi maknahu itu dalam maknanya tamar, sama maknanya dengan tamar. Wa in kana bi Makkah dan jika orang yang berpuasa itu berada di Mekah fa'alama izamzama maka hendaknya dia berbuka dengan menggunakan air zam-zam. Wa qala al-Qadhi Husainun dan telah berkata Al-Imam Qadhi Husain kata beliau al-aula yang lebih utama adalah fi zamanina yang lebih utama pada zaman kita ini adalah ayyuftirah. Hendaknya seorang berbuka puasa alamain atas air ya'khudhuhu yang dia mengambil air tadi bikafihi dengan telapak tangannya minan nahri dari sungai. Li'annahu karena yang demikian itu air yang dia ambil dari sungai itu ab'ad minasyubhah lebih menjauhkan daripada lebih jauh daripada syubhat. Wa qala Nawawi fi syarih Muhadzab dan telah berkata Imam Nawawi di dalam syarah Muhadzab. Wa ma qalahu syadzun mukhalifun lil hadits. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ruyani dan Imam Qadhi Husain tadi, kata Imam Nawawi dalam syarah Muhadzabnya, itu adalah syadzun, itu adalah pendapat syadz mukhalifun lil hadits bertentangan dengan hadis. Wa amma istihbabu ta'khiris suhur, adapun disunahkannya mengakhirkan suhur, makan sahur, fa fil hadis, maka itu ada di dalam hadis. Kata Nabi, inna ta'khiras suhur, sesungguhnya mengakhirkan makan sahur itu min sunanil mursalin, itu diantara kesunahan-kesunahan para rasul. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Hibban fi sahihihi di dalam sahihnya. Wa fil hadis dan di dalam satu hadis aidan juga disebutkan annahu alaihi salatu wasallam bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala la tazalu ummati senantiasalah umatku bi khairin dalam kondisi baik ma ajalul fitra selama mereka menyegerakan berbuka wa akharu suhur dan selama mereka mengakhirkan suhur makan sahur. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad fi musnadihi dalam musnadnya. Musnad Imam Ahmad. Wali anna fit ta'khiri dan sesungguhnya di dalam mengakhirkan sahur itu hikmatan ada hikmah masyru'iyatan yang disyariatkan. Wahia adapun hikmah yang disyariatkan itu adalah at-taqawi 'alal ibadah yaitu menguatkan atas ibadah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.